Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Novi Sulastri Channel. Kali ini saya akan share ke teman-teman semua, tapi teman-teman sudah baca ya judul dari videonya, dan pasti teman-teman deg-degan nih, terutama bagi teman-teman yang sudah memiliki rumah KPR subsidi. Tapi teman-teman jangan dulu deg-degan sebelum lanjut menonton videonya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman dukung terus channel Novi Sulastri dengan cara like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya biar channel ini semakin berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung channel Novi Sulastri. Teman-teman, jujur ya, di sini saya bukan maksudnya untuk menakut-nakuti atau misalnya membuat kekhawatiran bagi konsumen rumah subsidi. Tapi di sini saya memberikan informasi dan sharing kepada teman-teman semua yang sudah mengetahui, bisa menambah wawasan juga, dan khususnya yang belum mengetahui bisa menjadi tahu kenapa sih rumah subsidi ini tidak boleh dibiarkan kosong. Nah, katanya akan ada sanksi-sanksinya. Seperti apa juga nih sanksi-sanksinya? Nah, teman-teman, jika teman-teman adalah konsumen rumah subsidi, teman-teman juga harus tunduk pada aturan yang berlaku ya. Karena pemerintah sudah memberikan kemudahan kepada teman-teman semua untuk mendapatkan rumah yang teman-teman inginkan dan sesuai dengan budget teman-teman. Melalui sarana KPR ini, teman-teman banyak sekali diuntungkan. Namun, ketika ada banyak keuntungan, teman-teman juga harus menerima peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah tentunya. Kilas balik dari sasaran penerima rumah KPR subsidi ini, salah satunya yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat yang belum memiliki rumah. Nah, teman-teman, dari situlah pemerintah akan lebih selektif ketika teman-teman akan melakukan pengajuan KPR subsidi ini. Kenapa sih pemerintah sebegitu ketatnya untuk memonitoring penerima KPR ini? Karena pemerintah juga tidak mau kalau misalnya programnya ini tidak tepat sasaran, karena masih banyak di teman-teman yang belum memiliki rumah dan kesusahan dalam membeli ataupun kredit. Nah, jangan sampai teman-teman yang sudah memiliki rumah lantas berinvestasi ke KPR subsidi. Nah, jadi kembali lagi kepada teman-teman untuk memberikan kesempatan juga kepada yang lainnya yang belum memiliki rumah. Nah, teman-teman, ketika rumah subsidi ini sudah akad, nah pemerintah memberlakukan aturan yaitu rumah wajib dihuni. Jadi rumahnya tersebut harus benar-benar dihuni maksimal 1 tahun. Ya, kurang lebih 1 tahun ini mungkin teman-teman mempersiapkan diri pindahan dari rumah kontrakan, atau misalnya mau membangun dapur di belakang. Nah, seperti itu. Jadi maksimal 1 tahun ini diberikan oleh pemerintah ya. Ketika lewat dari 1 tahun ternyata teman-teman tidak benar-benar mengisi rumah tersebut, maka akan ada sanksinya. Jadi menurut Direktur Utama PPDPP yaitu Pak Budi Hartono, beliau akan bekerja sama dengan perusahaan listrik negara atau PLN dalam memonitoring konsumen rumah subsidi, salah satunya yaitu dengan memonitor ID pelanggan rumah subsidi atau token listrik. Salah satu cara PPDPP dalam memonitoring yaitu dengan cara melihat penggunaan listrik konsumen tersebut, apakah penggunaannya minimum atau sangat kecil. Nah, jelas kalau misalnya penggunaannya sangat minimum, otomatis rumah tersebut tidak benar-benar ditempati karena standar isi rumah tersebut banyak penggunaan listriknya seperti lampu, terus televisi, kulkas,
kipas angin. Nah, itu akan mengkonsumsi listrik yang sangat tinggi. Katakanlah kita sebulan bisa menghabiskan 50.000 atau 100.000. Nah, ketika dibedakan dengan rumah yang tidak ditempati atau misalnya sama sekali tidak ada konsumsi listrik, maka akan terlihat sekali perbedaannya. Nah, dalam hal ini pemerintah pun tidak bisa dibohongi oleh konsumen rumah subsidi. Makanya teman-teman jangan sekali-kali mengambil KPR subsidi sebagai ladang investasi, karena program KPR subsidi ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang belum memiliki rumah. Nah, sanksi yang diterima apabila konsumen KPR rumah subsidi tidak ditempati, yaitu teman-teman harus mengembalikan dana subsidi kepada pemerintah, dan selanjutnya angsurannya pun akan mengikuti angsuran komersil di bulan selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Direktur Utama PPDPP Pak Budi Hartono, bahwa ketentuan dari penerima KPR subsidi ini harus lebih selektif. Makanya ketika analisa bank pun akan lebih selektif dan membutuhkan waktu agar benar-benar tepat sasaran. Jadi ada tahapannya ya. Ketika hasil monitoring ditemukan ternyata ada kasus misalnya rumah tersebut menurut info tidak ditempati atau misalnya terbukti kosong, maka pihak tersebut akan meng-cross check terlebih dahulu kepada konsumen yang bersangkutan. Misalnya ternyata kosongnya ini kosong kenapa? Misalnya diketahui pemiliknya adalah PNS dan sedang pindah tugas nih. Kalau misalnya pindah tugas, otomatis meninggalkan daerah tersebut dan tidak bisa tinggal di rumah KPR tersebut. Dalam kasus ini, pihak yang memonitoring akan mentoleransi ya teman-teman, karena statusnya ditinggalkan pindah tugas. Tapi sebaliknya, kalau misalnya teman-teman karena hanya jarak rumah KPR-nya teman-teman agak jauh dengan tempat kerja, itu bukan menjadi sebuah alasan. Karena kenapa teman-teman waktu awal dalam survei rumah tidak difikirkan terlebih dahulu jaraknya ke tempat kerja seperti apa, jauh atau tidak. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu, tidak bisa dijadikan alasan dan tetap kembali ke aturan tersebut, yaitu rumah harus ditempati. Nah, ketika sudah ditemukan misalnya kasus yang benar-benar tidak ditempati, maka akan diberi kesempatan selama 3 bulan oleh pihak terkait, lalu akan dimonitor oleh pihak bank dan KPR teman-teman akan dicabut. Nah, serem kan kalau misalnya terjadi hal seperti itu. Makanya di sini saya share ke teman-teman supaya teman-teman bisa mewanti-wanti ketika teman-teman yang akan proses KPR atau yang sudah memiliki KPR baru akan. Kalau misalnya teman-teman sekarang sudah mengetahui nih konsekuensinya ketika sudah mengambil rumah KPR subsidi, pastinya teman-teman akan mempertimbangkan segala resiko yang akan terjadi, karena rumah subsidi ini dikhususkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan kita harus terima kasih juga kepada Kementerian PUPR yang sudah memberikan fasilitas FLPP ini ya teman-teman. Kalau misalnya sekarang ini kita tidak menerima bantuan dari KPR subsidi, mungkin kita akan kesulitan juga dalam memperoleh rumah. Karena satu-satunya cara mungkin dengan cara menabung. Tapi dengan menabung kita juga akan memperhitungkan juga ketika nilai NJOP-nya itu akan lebih tinggi, otomatis tabungan kita juga harus lebih tinggi juga. Nah, seperti itu teman-teman yang bisa saya share ke teman-teman semua. Semoga sharing kita bermanfaat, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya.